Halo teman-teman, selamat datang di channel Layar Cerita. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Bungso. Dan inilah untuk para pemainnya. Yang pertama ada Ayana Misola, Sid Lucero, Hersi Dillon, Alan Paule, Lara Morena, dan Adrian Cabido. Inilah untuk alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang melayani pesanan dari pelanggannya untuk menyewa jasa pasangan yang kita sebut Stella. Dan sementara Stella itu sibuk berdandan, mempercantik diri. Setelah itu keduanya pun bergegas untuk menemui pelanggan yang ingin bermain dengan Stella. Setelah selesai mereka pun meluncur ke tempat pelanggan berikutnya. Dan di sini kelihatannya Stella benar-benar padat sekali, apalagi badannya sangat montok. Di pelanggan berikutnya, Dado diminta untuk bermain futsal bersama dengan Stella di hadapan pelanggannya. Requestnya pun benar-benar aneh. Salah satunya ini contohnya. Dan pelanggan ini tuh miskin, membuat Stella kesal dan nekat mencuri beberapa perhiasan untuk dijual. Dan sesampainya di rumah bos mereka yang bernama Dedi, dia pun marah setelah mendengar laporan aksi pencurian itu. Dia menuntut agar uang hasil kerja dan hasil penjualan emas dari perbuatan Stella bisa segera ditransfer ke bosnya ini. Dan bosnya ini mengambil potongan penghasilan yang tidak masuk akal, padahal yang kerja keras adalah Stella. Namun malah bosnya yang semakin kaya. Dan Stella yang merasa kesal berencana untuk keluar dari agensi itu. Dia mengajak Dado untuk keluar bersamanya. Namun Dado menolaknya karena dia merasa tidak aman apabila melakukan kegiatan ilegal tanpa perlindungan. Dan meskipun frustasi dengan keadaannya, Dado pun tetap masih enggan untuk meninggalkan agensi tersebut karena dia merasa untuk membutuhkan perlindungan. Stella kemudian mengungkapkan keinginannya untuk pulang menjenguk sang adik yang bernama Edward. Stella harus menabung banyak untuk bisa merawat sang adik, yang dimana si Edward ini mempunyai latar belakang yang cukup kasihan. Setelah memaksa Dado untuk ikut dengannya, si Dado pun mau tidak mau tetap harus ikut dengannya demi menambahkan jatah asupannya. Dan dia pun pergi ke perkampungan kumuh, dan ternyata di sana Edward yang memiliki kebutuhan khusus dirawat oleh bibinya dengan sangat buruk. Bibinya pun beralasan bahwa dia kesulitan untuk mengurusnya. Apalagi uang yang diberikan Stella tidak cukup untuk kebutuhan Edward dan juga keluarga sang bibi. Stella yang merasa kesal dengan dirinya sendiri karena tidak bisa membahagiakan sang adik, dia bertekad untuk mengkhianati agensinya dan mencari pelanggan sendiri. Pencarian pelanggan pun dimulai dengan mengunjungi apartemen seorang pemuda yang awalnya mereka terlibat dalam drama yang membuatnya kesal, dan akhirnya pelanggan tersebut meminta pelayanan ekstra dan dia pun langsung bermain pada saat itu juga. Dan di ruangan lain terdapat wanita lain yang sedang melayani dunia perfutsalan, tapi tiba-tiba pelanggan itu memperlakukan wanita tersebut dengan sangat buruk sehingga dia pun langsung kabur dan berlari keluar dari kamar itu. Dan sayangnya pelanggan tersebut tidak terima ditinggalkan begitu saja. Dia mengejar wanita itu serta memukulinya. Karena Dado memang seorang pria, dia menghajarnya
sampai babak belur. Wanita itu bernama Baby dan langsung dibawa ke rumahnya yang disewakan oleh bos Stella. Untuk sementara waktu, si Baby diharapkan bisa tinggal bersama dengan si Stella. Si Baby mengaku bahwa dia terlahir dari keluarga yang broken home. Ayahnya seorang polisi yang nakal, bahkan pernah mengajaknya untuk ahem-ahem bersama. Karena itulah Baby mempunyai sedikit trauma dengan hal-hal polisian. Oleh karena itu pria yang menyewanya tadi langsung dia tinggalkan karena setelah mencoba untuk membobol si Baby. Pagi harinya Baby pun sudah memasak nasi goreng, di mana dia memasak untuk si Stella dan si Dado. Hal itu mematahkan keraguan Dado yang sebelumnya mengira kalau si Baby ini adalah anak yang manja dan pemalas. Dan saat itu bosnya pun menelpon dan menyuruh Stella untuk melayani pelanggan barunya. Dan Stella menitipkan rumah dan kuncinya kepada si Baby. Dan padahal si Baby adalah orang baru. Dan ketika mereka baru pergi, barulah si Baby mulai berulah. Dia masuk ke dalam kamar Stella dan mencoba berbagai wewangian. Setelah itu Baby mengambil foto Dado dan tanpa kita duga di sini dia melakukan hal di luar Nurul. Dan malam harinya Dado dan Stella pun pulang ke rumah, namun pintu masih terkunci, sedangkan Baby tidak ada di dalamnya. Ternyata Baby sedang melayani seorang pelanggan di sebuah hotel. Dan beberapa saat kemudian Baby pun pulang dan mengaku sudah membeli beberapa barang kebutuhan rumah. Namun di sini dia marah karena Baby meninggalkan kuncinya tidak di tempatnya. Tak lama kemudian seorang wanita pun datang dan ternyata dia adalah ibu dari si Baby. Baby kabur dari rumahnya dan dia disuruh pulang oleh sang ibu karena dia tidak pernah mau karena telah merasa sakit hati dengan perlakuan sang ayah yang sudah dilakukan kepada dirinya. Dan pertengkaran antara mereka pun terjadi sangat sengit. Dan pada akhirnya ketika mereka semua sedikit tenang, Baby menceritakan betapa jahatnya sang ayah dan bagaimana dia diperlakukannya. Setelah menyuruh Baby untuk melaporkannya kepada polisi, namun si Baby masih ragu apakah kepala aparat itu mempercayai omongan wanita ini. Dan Baby pun terus menceritakan kisahnya untuk membangkitkan simpati kepada Stella dan Dado. Dan dimana dia berharap seakan-akan Stella dan Dado perlu melindunginya dan memberikan tempat untuknya. Keesokan harinya Baby meminta izin untuk keluar rumah untuk merayakan hari ulang tahunnya. Dan tentu saja di sini dia tidak ingin membiarkannya merayakan sendirian, sehingga mereka bersenang-senang untuk menikmati musik dan minuman bersama. Baby mengungkapkan kepada Stella bahwa dia berumur 19 tahun, usia yang sangat muda untuk seorang wanita terlibat di dalam dunia malam. Dan setelah itu Stella pun sudah mulai mabuk. Dia dibawa ke dalam kamar dan Baby terlihat iri dengan kemesraan antara Dado dan Stella. Dan di mana mereka sudah seperti suami istri. Dia mencoba menyentuh dan menggoda si Dado, namun Dado lebih memilih untuk bersama dengan Stella. Setelah Baby keluar, Dado dan Stella pun langsung melanjutkan permainan futsalnya, bahkan sampai keringatnya bercucuran sangat deras. Dan mencoba untuk menggodanya, namun Dado tetap tidak bereaksi sama sekali. Dia lebih memilih untuk setia kepada Stella. Dan sementara itu Stella sedikit demam
karena di sini bosnya mendesak untuk melayani pelanggan baru lagi. Di sini kesempatan Baby untuk bereaksi dan dia mengajukan diri untuk menggantikan Stella karena tidak ada pilihan lain. Dado pun menerima tawaran tersebut. Baby lalu mengenakan pakaian dinasnya dan langsung gas dengan pelanggan barunya yang sudah tidak sabar itu. Stella pun memperingatkan si Dado untuk segera pulang karena dia khawatir akan terbujuk dengan rayuan maut si Baby. Dan tak lama kemudian teman si Dado bernama Mike pun datang dan dia mengajak si Dado untuk makan. Mereka mulai berbincang-bincang tentang pekerjaannya di masa lalu, dan Mike yang merupakan seorang penyuka singkong sempat bercanda dengan asumsi bahwa si Baby adalah istri si Dado. Dan lucunya si Baby hanya tertawa dan tidak membantah pernyataan si Mike. Dan keesokan paginya, setelah dia menjaga Stella yang masih sakit, dia menyuruh Dado untuk mengambil semua uang yang ada di tabungan si Stella karena itu akan digunakan untuk membawa Edward di mana sang adik yang tengah sakit. Namun Dado menolak dan lebih memilih untuk mencari uang dengan menjual singkong kepada seorang pria. Setelah pulang, si Dado menyerahkan semua uang yang telah dia dapat. Stella langsung marah karena Dado bertindak sendiri tanpa memberitahunya. Dado mengungkapkan bahwa selama ini dia merasa diperlakukan tidak adil, dan meskipun selalu diharapkan setia, Dado tetap harus merelakan si Stella bermain-main dengan pria lainnya. Mereka sebenarnya adalah pasangan hidup, bukan hanya sekedar mitra kerja. Hal tersebut membuat si Dado merasa patah hati dengan kelakuannya selama ini. Dado pun kemudian pergi ke sebuah bar untuk minum-minum. Dan di saat itulah Baby mengambil kesempatan untuk menemani dan menghiburnya. Di sini Dado dirayu habis-habisan hingga kesetiaannya pun sedikit demi sedikit mulai luntur dan pudar. Dan di sini akhirnya dia bermain bersama. Hari berikutnya keadaan Stella pun sudah mulai membaik dan dia mengungkapkan kecemburuannya kepada semalam melayani pelanggan, dan mereka langsung memutuskan untuk menggelar pertandingan futsal untuk mereda kecemburuan itu. Dan hubungan mereka pun kini dengan si Baby mulai merenggang karena Baby terus-terusan menumpang hidup dengan mereka. Dan Stella sudah pernah menyuruhnya untuk mencari tempat tinggal dan ternyata tidak dilakukan juga. Dan Stella juga marah melihat bahwa si Baby ikut bermain dengannya pada saat dia bermain dengan si Dado. Dan jelas Stella merasa dirinya terancam dengan kehadirannya dan takut gadis muda itu merayu. Dado dan Stella pun meluncur ke tempat pelanggan yang memuaskan. Setelah itu, dari obrolan Stella dengan seorang wanita, sepertinya mereka akan membuat manajemen baru yang lebih sehat dengan nama ESP. Dan ini adalah saingan dari agensi sebelumnya. Dan sementara ketika di rumah, Baby mulai berani menggoda si Dado saat Stella masih tidur. Dan mereka pun main secara bersembunyi-sembunyi sehingga Stella tidak bisa mengetahui atau mempergoki mereka berdua. Dan suatu hari sang bos kembali menghubungi Stella saat Stella dan Dado sepakat untuk mengakhiri semuanya
di mana dia selesai melakukan kegiatan ini setelah melayani satu pelanggan lagi. Dan Stella pun naik ke lantai atas dan ternyata pelanggannya adalah seorang senator. Dan ini adalah kali pertama Stella mendapatkan pelanggan dari kalangan pejabat penting. Mereka kemudian bermain futsal dengan sangat semangat. Dan ternyata senator itu suka bermain kasar dan membuat si Stella merasa tidak nyaman dengan situasi itu. Dan tiba-tiba situasi pun semakin memanas ketika Stella memberontak. Tanpa sengaja dia memukul hingga akhirnya dia pingsan. Ketika dia bercerita kepada Dado, dia menyampaikan bahwa senator itu bersikap buruk dan ingin menyingkirkan hidupnya. Mereka pun semakin cemas karena senator merupakan sosok yang berpengaruh. Dan bos mereka pun langsung menelpon dan untungnya senator itu masih dalam keadaan baik. Setelah kejadian itu, bosnya memberikan peringatan kepada Stella kalau kali ini dia meminta Stella untuk bermain dan ahem-ahem dengan 2 lawan 1. Stella memintanya untuk melarikan diri bersamanya. Namun setelah insiden itu, Dado merasa ragu. Oleh karena itu, mereka terpaksa menuruti perintah dari sang bos dengan membawa Baby sebagai partner dalam pertandingan berikutnya. Dan saat makan, Baby menceritakan bahwa dia menemukan tempat tinggal baru di mana dia akan segera pindah. Dan di sini setelah pergi, dia menyuruhnya untuk menaikkan kontrak bersama agensi barunya, dan sehingga dia bisa tetap tinggal di rumah ini. Namun si Baby juga merasa ragu karena betapa berbahayanya bos mereka. Dan pada siang harinya Baby terlihat murung dan mengatakan kalau si Dado dan Stella tidak akan bisa lari dari bos mereka karena bosnya akan terus mengejar mereka. Dan Baby pun mengajak Dado untuk mengajaknya agar bisa selamat. Melihat reaksi Baby, Dado pun di sini dia memiliki informasi penting meskipun si Baby tidak akan mengungkapkannya. Dan saat si Baby memeluk Dado, Stella memperhatikan mereka dari balik jendela. Dan Stella langsung marah dan langsung menghajar si Baby saat itu juga. Pada akhirnya dia mengetahui tentang perselingkuhan si Dado dan si Baby. Dado juga mendapatkan tamparan yang sangat keras karena ketahuan dengan si Baby. Dengan polosnya Baby memberitahu kalau dia yang memulai semuanya terhadap Dado karena dia mencintai si Dado. Dan setelah situasi terkendali, mereka pun mulai berdiskusi untuk melanjutkan tugas yang diberikan oleh sang bos. Dan mereka pun mulai membaginya. Baby bersedia untuk berduet dengan si Stella. Namun setelah itu, mereka diharuskan untuk tidak bertemu lagi. Dan Dado setuju dan meminta Stella untuk menjalankan tugas tersebut demi kebaikan dan keamanan mereka. Dado yang menyampaikan permintaan maafnya telah terjerumus dalam godaan maut di sini, tetapi hatinya masih tetap setia kepada Stella dan tidak akan pernah tergantikan. Kemudian mereka pun menuju ke rumah pelanggan yang sangat besar. Dado dan Stella dan Baby melaksanakan tugas mereka sesuai dengan rencana. Namun tiba-tiba ada orang datang dan memukul mereka. Dado dan Stella pun di sini dibawa ke sebuah ruangan. Dia mengira bosnya akan memberikan hukuman. Dan di sini bosnya menodongkan sebuah senjata dan membongkar rencana mereka yang akan kabur. Ternyata Baby adalah mata-mata dari agensi yang dimiliki, di mana dia diminta untuk mendekati si Dado dan si Stella selama mereka tinggal bersama. Baby
berperan menjadi pengawas untuk menjadi gerak-gerik. Dan tidak mengherankan melihat si Baby seringkali menguping pembicaraan mereka. Bosnya juga mengungkapkan bahwa dia memiliki hubungan spesial dengan si Dado, di mana si Dado sering menemui sang bos di sini untuk beradu bersama. Dan bosnya merasa tidak setuju jika si dia pergi dengan Stella karena bosnya tidak ingin mainannya direbut oleh orang lain. Namun tiba-tiba saja si Baby menerjang si bos dengan mengambil senjata. Dan bosnya tetap bergerak cepat dan langsung melakukan tembakan maut kepada si Baby. Dan Dado memohon agar bosnya tetap membiarkan Stella selamat karena Dado masih sangat mencintainya. Dan sang bos yang mulai sangat kesal memaksanya untuk melakukan pelepasan peluru timah itu kepada si Dado. Dan akhirnya Stella pun harus kehilangan orang yang dia cintai. Dan untuk alur cerita filmnya pun selesai. Untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.